Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah di hari ini kita masih tetap dikasih kesehatan oleh Allah dan alhamdulillah selalu dirahmati olehnya. Sahabat semua, kali ini kita akan belajar tentang pengembangan organisasi yang efektif. Laju globalisasi yang sangat cepat, begitu juga informasi, kita melihat bahwa dibutuhkan perubahan-perubahan dalam organisasi. Salah satunya adalah pengembangan organisasi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Di masa depan, berbagai jenis organisasi hanya akan berkembang dan maju apabila cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Tuntutan mewujudkan perubahan dapat timbul dari sumber internal organisasi maupun eksternal organisasi. Sahabat-sahabat semua, perubahan yang terjadi dalam organisasi karena dirasakan perlu oleh organisasi. Tyagi dalam Widodo berpendapat bahwa pengembangan organisasi adalah usaha terencana yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, begitu juga menyelesaikan masalah, pembelajaran, dan perkembangan manusia dalam organisasi. Pengembangan organisasi merupakan usaha terencana secara terus-menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur, dan aspek manusianya dalam sistem. Dalam pandangannya, Warren merespon tentang pengembangan organisasi. Dia menyampaikan bahwa pengembangan organisasi adalah respon terhadap perubahan yang berhubungan dengan segi pendidikan yang kompleks untuk merubah keyakinan, sikap, nilai, struktur organisasi agar mampu mengadaptasi secara baik teknologi baru. Perubahan yang dilayani dan tantangan-tantangan di dalam perubahan yang rumit tersebut. Pengertian tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya peran manajemen dan atau para pemimpin atau kepemimpinan dalam memecahkan masalah organisasi dan melaksanakan proses pembaruan yang dilaksanakannya melalui kegiatan kerjasama yang berkelanjutan. Menurut Widodo, bahwa pengembangan organisasi yang efektif yang pertama adalah perubahan dilakukan harus memiliki sasaran yang jelas dengan hasil observasi, hasil diagnosis tentang persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi masa lalu sebagai cerminan hari ini seperti apa kondisinya, kemudian ke depan yang dihadapi seperti apa. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, pengembangan organisasi harus berupa kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Artinya bahwa keterlibatan dan partisipasi seluruh anggota organisasi, baik top manager, middle manager, bottom manager, itu terlibat langsung terhadap perubahan dengan menganalisis hasil diagnosis tersebut. Begitu juga seluruh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, program pengembangan organisasi menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Kemudian yang keempat adalah mengandung nilai-nilai humanistik, dalam arti bahwa dalam meningkatkan efektivitas organisasi, pengembangan potensi manusia harus menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian yang kelima, pengembangan organisasi menggunakan pendekatan kesisteman yang berarti selalu memperhitungkan pentingnya interrelasi, interaksi, dan interdependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian integral dari sebuah sistem. Sementara Syagian melihat bahwa ciri-ciri dari pengembangan organisasi antara lain adalah perhatian ditujukan kepada organisasi sebagai keseluruhan agar mampu menghadapi berbagai perubahan. Yang kedua, organisasi mengutamakan interaksi positif antar berbagai satuan kerja dalam organisasi.
Yang ketiganya adalah pengembangan organisasi yang pada umumnya menggunakan agent of change yang berperan untuk mendorong atau mengkoordinasikan perubahan dalam sebuah kelompok. Jadi ada orang-orang tertentu yang menjadi agen untuk menjelaskan tentang perubahan, arah perubahan agar penolakan-penolakan terhadap perubahan itu kecil. Yang keempat, pengembangan organisasi dikenal pula dengan istilah penyempurnaan organisasi melalui penelitian. Yang kelima, pengembangan organisasi berupa proses belajar melalui pengalaman. Tadi yang saya sampaikan dari masa lalu juga diambil. Kemudian hari ini seperti apa, nanti kedepannya seperti apa. Itu harus sangat-sangat diperhatikan oleh para pencetus yang melakukan pengembangan organisasi. Yang keenam, melibatkan banyak kelompok. Yang ketujuhnya adalah adanya umpan balik. Ada hal yang harus mendapat perhatian kemudian adalah lingkungan. Hari ini lingkungan menjadi sorotan tajam terhadap perubahan pengembangan organisasi tersebut. Jadi sebelum melakukan perubahan organisasi, lihat lingkungannya. Jeffrey, dia mengatakan dalam pengembangan organisasi tidak boleh melepaskan peran-peran yang ada di lingkungan, karena sumber daya alam manusia berasal dari sebuah lingkungan yang baik, sehingga tujuan dari pengembangan organisasi itu sendiri bisa menghasilkan sebuah tujuan yang pasti dan tidak merusak lingkungan. Jadi pengembangan organisasi dapat kita ambil titik utamanya bahwa pengembangan organisasi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sebagai respon terhadap perubahan yang berhubungan dengan berbagai macam yang sangat kompleks untuk merubah keyakinan, sikap, nilai, dan struktur organisasi agar mampu menghadapi secara baik teknologi baru, perubahan masyarakat yang dilayani, dan tantangan-tantangan di dalam perubahan yang rumit tersebut dengan dimensi pertama adalah manajerial. Di dalamnya ada tanggung jawab terhadap aturan organisasi, kejelasan komunikasi antar unit dalam organisasi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, menghargai pendapat bawahan, tanggung jawab pegawai pada tujuan dan hasil, dan pengembangan kerjasama tim, dan perubahan iklim, saling mempercayai satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah SDM dengan indikatornya kesungguhan organisasi untuk mengembangkan pegawai, kemampuan pegawai pada bidangnya masing-masing, penelitian dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan. Dalam Islam, pengembangan organisasi itu dianjurkan karena kita diberitahu bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu sekalian lebih mengerti atau mengetahui tentang masalah duniamu. Jadi ada keluasan kita untuk mengkaji perubahan-perubahan tersebut, mengkaji pengembangan-pengembangan tersebut. Kemudian begitu juga dengan kaidah, kita dikasih garis besar bahwa al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulu dalilu ala tahrimiha. Al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa segala sesuatu itu boleh kita lakukan. Kemudian juga pesan Allah, fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Silahkan berjalan di atas bumi, kemudian carilah keutamaan Allah. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kajian pengembangan organisasi. Semoga bermanfaat apabila kita memegang sebuah yayasan, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, baik itu bisnis maupun jasa. Kita diharapkan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mampu melakukan pengembangan organisasi,
maka kita akan tertinggal dengan yang lain. Yang lain melakukan pengembangan begitu cepat, masif, baik teknologi, informasi, perangkatnya, sementara kita tetap dalam struktur yang lama. Nah, ini akan kita mengalami tantangan yang amat berat untuk bersaing dengan organisasi lain, dengan perusahaan lain. Pengembangan organisasi yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah pada strukturnya, pada SDM-nya, pada sarana prasaranya, teknologinya, dan informasinya. Kita bayangkan kalau kita tidak melakukan perubahan pada struktur. Biasanya struktur organisasi kita itu gemuk karena karena memperhatikan aspek partisipasi, aspek lingkungan, aspek kedekatan, sehingga organisasinya menjadi gemuk. Nah, ketika menjadi gemuk itu, untuk melakukan pengembangan organisasi sangat sulit, terutama ketika mengambil keputusan. Semakin besar organisasi kita, maka mengambil keputusan semakin sulit juga. Makanya pengembangan organisasi yang pertama adalah pada strukturnya yang terarah kepada perubahan-perubahan pola kerja atau kinerja, sehingga diharapkan dengan pengembangan organisasi ini bisa mengefektif dan mengefisienkan organisasi kita. Jadi pekerjaannya semakin banyak, produknya semakin banyak, tapi organisasinya juga menyesuaikan dengan itu. Kemudian pengembangan SDM-nya sangat sulit kita mengembangkan organisasi sementara SDM-nya itu lemah. Begitu dengan sarana prasarana, butuh diperbaharui, butuh diperbaiki menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Apalagi teknologi, begitu juga informasi. Adapun tahapan-tahapan pengembangan organisasi, orang juga sering mengenal dengan OD. Yang pertama adalah tahapan observasi, didasarkan atas data-data yang ada. Tahap kedua adalah diagnosis. Tahap yang ketiga adalah pembaruan dalam organisasi yang akan kita lakukan perubahan. Tahap yang keempat adalah implementasi perubahan. Tahap yang kelima adalah evaluasi terhadap perubahan tersebut. Karena jika dievaluasi ternyata tidak baik, maka kita akan mengambil bentuk pengembangan yang lainnya. Tujuan akhir dari OD, Organization Development, adalah untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki tujuan spesifik tertentu, yakni memberi kesempatan kepada orang untuk bekerja sebagai manusia, bukan sebagai sumber daya organisasi. Nilai-nilai yang mendasar dalam OD memberikan para pekerja dan anggota lain dari organisasi rasa kesejahteraan yang muncul dari dirinya. Kesejahteraan berupa kesejahteraan material atau non-material. Keuntungan pengembangan organisasi atau OD antara lain adalah memunculkan inovasi bagi karyawan, memunculkan motivasi bagi konsumen, memberikan layanan yang berkualitas tinggi, kemudian memunculkan fleksibel, kemudian begitu juga profitabilitas juga bisa naik, pemborosan bisa diperkecil, efisiensi yang muncul, kemudian satisfaction, kemudian membangun sebuah organisasi berkelanjutan yang memadukan lingkungan, SDM, dan organisasi. Ini kajian-kajian kita kali ini. Kami mengambil dari berbagai sumber dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.